Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra JIC, senang pagi hari ini saya Andi Umar hadir kembali menyapa mitra JIC di program EduTalk, semua tentang pendidikan. Nah mitra JIC, hari ini kalau kita lihat di studio memang berbeda ya di beberapa pertemuan terakhir dengan EduTalk dan khusus dengan edisi bersama Turki gitu ya. Sulaimania maksud kami, Tahfiz Sulaimania Turki, yang sebelumnya kita juga sempat berbincang di Studies in Turki bersama dengan Abi Budi Chandra. Hari ini kami persis berada di salah satu ruang yang ada di Yayasan Tahfiz Sulaimania Jakarta Islamic Center, dan sudah hadir bersama kita Ketua Tahfiz Sulaimania Jakarta Islamic Center yang kami menyebut akrab Abi Mahmud, dan kita akan berbincang bersama dengan Abi Mahmud, di mana saat ini mitra JIC perlu kita ketahui bersama, mungkin mitra sudah semakin penasaran, apalagi untuk Anda yang sempat singgah mampir ke Jakarta Islamic Center. Ada anak-anak muda terlihat cukup militan, cukup terlihat pelajar luar biasa nampak oleh kita. Ternyata mereka adalah santri dari Tahfiz Sulaimania Jakarta Islamic Center yang baru di beberapa hari ini menghiasi kegiatannya di sini tentunya ya. Untuk itu mungkin penasaran Anda sudah semakin ingin tahu apa saja sebenarnya kegiatan yang ada di Tahfiz Sulaimania Jakarta Islamic Center, seperti apa konsep pembelajarannya, dan nanti banyak hal setelah itu mereka akan lanjut ke jenjang seperti apa. Ini yang akan kita perdalam perbincangan kita bersama dengan Abi Mahmud yang sudah hadir bersama kita. Kita akan sapa terlebih dahulu Abi Mahmud. Ya. Assalamualaikum. Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau tanya apa kabar, kalau bahasa Turki gimana sih? Bahasa Turkinya nasılsınız? Persis dengan Burina. Kalau Burina kalau ngomong gitu ternyata itu nanya apa kabar ya. Ya, saya alhamdulillah baik. Oke, Abi, terima kasih sudah bersedia untuk Andi Umar ajak dialog, karena mungkin ini juga request dari banyak orang-orang yang di sekitaran Jakarta Islamic Center ingin tahu lebih dalam sebenarnya pembelajaran apa sih yang ada di sini, pendidikan apa sih. Ternyata kalau Andi Umar lihat ada Yayasan Tahfiz Sulaimania Jakarta Islamic Center menuju generasi yang berilmu dan bertakwa. Ini dia, dan ada juga anak-anak sebaya remaja yang sudah menghiasi kegiatannya di Jakarta Islamic Center. Mungkin Abi bisa sebutkan, bisa jelaskan di awal apa sih pembelajaran apa yang ada di sini sekarang ini. Baik, untuk program Yayasan Tahfiz Sulaimania itu sendiri merupakan sebuah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, yang alhamdulillah kita membuka cabang di Islamic Center ini, sehingga namanya di sini Yayasan Tahfiz Sulaimania Jakarta Islamic Center. Untuk pembelajaran sendiri, mungkin tadi seperti Bapak bilang, sebelum ada santri-santri yang masuk dihiasi oleh anak-anak remaja-remaja seperti itu. Betul. Memang itu salah satu dari program kami, Pak. Jadi program kami selain kita mendidik santri-santri, kita juga mendidik anak-anak yang berada di lingkungan pesantren. Itu namanya ya. Hanya pembelajaran mereka yang sudah melewati seleksi, tapi ada beberapa program kegiatan yang dimiliki, gitu ya? Betul. Jadi kita ada dua program kegiatan untuk orang-orang di wilayah pesantren. Yang pertama namanya program Sibian. Sibian itu apa? Sibian itu program pengajian untuk anak-anak kecil. Ya, jadi setiap seminggu minimal 3 kali kita ada program Sibian untuk anak-anak kecil. Bisa silahkan datang ke Sulaimania ini dan belajar Al-Quran. Dan itu umum? Dan itu umum, dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Seperti itu. Itu program boleh ya? Silahkan. Apa yang menjadi syarat? Yang menjadi syarat sebetulnya untuk yang namanya Sibian anak kecil itu, batasnya kalau perempuan sampai 8 tahun dan laki-laki sampai 12 tahun. Kalau udah di atas itu? Nah, kalau udah di atas itu ada program kedua, namanya program Esnaf. Esnaf. Betul. Nah, program Esnaf itu program remaja atau bapak-bapak yang ingin belajar Al-Quran, yang ingin menghafal Al-Quran, yang ingin memperdalam ilmu Al-Quran atau kitab-kitab yang lainnya. Monggo silahkan datang ke Sulaimania. Wah, keren amat, Bi. Ada itu untuk anak-anak. Betul. Ternyata juga sudah disiapkan oleh Tahfiz Sulaimania Jakarta Islamic Center untuk jenjang
bapak-bapak. Bapak-bapak Ibu-ibu juga. tidak disebutin. Apakah memang tidak ada untuk ibu? Kebetulan kan di sini Pondok Putra. Oke, Jadi berarti- kalau biasanya kalau di Sulaimaniyah itu kalau untuk ibu-ibu biasanya ibu-ibu yang mengajar. Oke. Kalau untuk bapak-bapak laki-laki yang mengajar Oke, seperti itu. berarti yang merasa bapak nih dan kebetulan juga sering mampir ke sini, tidak hanya sebatas wisata atau rihlah semata, tapi bisa bergabung sebenarnya dengan Bisa. Tahfiz Sulaimaniyah, Iya. gitu kan? Kami membuka 24 jam untuk siapapun, baik bapak-bapak ataupun anak-anak kecil yang mau belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, silahkan. Iya, nah itu menarik. Sebenarnya itu bagian yang menghiasi dari kegiatan Tahfiz Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center. Kembali ke inti, Abdi. Di mana saat ini tadi seperti kita masuk di beberapa selasaran, sudah banyak sekali santri-santri. Kalau kami tadi dengan tim menganggap ini jangan-jangan santri sudah mulai aktivitas pembelajaran. Apakah betul, Bi? Betul. Alhamdulillah sekarang sudah datang 72 santri ke sini. Kebetulan kapasitas di Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center ini 250 santri. Oke. Akan tetapi renovasinya karena belum selesai, kita masih proses pembangunan dan renovasi yang lainnya, sehingga kita hanya bisa mengambil 72 santri saja. Yang santri 72 santri ini merupakan santri-santri yang sudah ada yang 1 tahun, ada yang sudah 2 tahun di Sulaimaniyah dan mereka tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke. Tapi domisilinya di Jabodetabek. Seperti itu. Makanya ketika Sulaimaniyah ini dibuka, Jakarta Islamic Center ini dibuka, ada kekosongan 72 orang, maka santri-santri Sulaimaniyah yang tinggal di Jawa Tengah, Jawa Timur yang berdomisili di Jabodetabek kita tarik kembali dan kita tempatkan di sini. Tapi tidak semuanya sudah melewati pembelajaran tadi yang 1 tahun atau 2 tahun. Memang ada juga dari 72 itu yang baru saja. Yang baru itu insya Allah untuk tahun pelajaran yang baru. Oh, iya. Dan untuk memenuhi kapasitas insya Allah kita akan ambil yang baru. Berarti yang 72 ini memang diprioritaskan bagi mereka yang sepanjang ini pembelajarannya di Sulaimaniyah. Betul. Di luar. Di luar di Jabodetabek. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke, nah Iya. sekarang ini difasilitasi untuk DKI Jakarta dan kebetulan sekarang di Tahfiz Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center. Oke, jadi kami dengan tim keluarga JIC TV mengucapkan selamat ini bagi 72 santri ya, Alhamdulillah, yang betul. sudah mulainya pembelajaran di Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center. Nah, Abi, kita bicara dengan nanti yang angkatan berikutnya. Nanti kan pasti ada serangkaian seleksi. Apakah sudah dilewati serangkaian seleksi di Seleksi alhamdulillah sudah dilewati beberapa bulan yang lalu. Kita untuk mengambil santri untuk masuk ke Sulaimaniyah itu seleksi kita online sistemnya. Oke. Jadi para bapak, para ibu semua yang ingin memasukkan anaknya ke Sulaimaniyah, silahkan masuk ke website tahfidzsulaimaniyah.org. 100% online ya? 100% online kita. Adapun kalau ada yang tidak bisa bagaimana caranya untuk berdaftar online itu silahkan datang ke Sulaimaniyah terdekat. Nanti staf pengajar Sulaimaniyah akan bantu mendaftarkan. Iya, tetap Seperti itu. dialihkannya untuk online. Online, jadi semuanya online. Jadi jangan terlalu khawatir ibu, bapak hari ini yang belum mengetahui prosedur pendaftarannya harus online, nanti akan dibantu oleh Betul. pihak staf Betul. yang ada di Sulaimaniyah terdekat ya, Bu ya. Betul. Dan kita untuk penerimaan santri baru 1 tahun sekali. Ya, setahun sekali setiap membuka tahun ajaran baru. Jadi itu perangkatannya kita- per tahun ya. Betul. Proses seleksi seperti apa, Bu? Untuk seleksinya kita ada 2 ujian. Ujian yang pertama ujian menentukan masuk atau tidaknya ke Sulaimaniyah. Nah, yang lulus ujian pertama nanti ada masa karantina 3 hari. Jadi dalam masa karantina 3 hari itu kita lihat bagaimana akhlaknya, bagaimana niatnya untuk belajar. Kemudian kita tes IQ juga. Ada ujian yang kedua. Oke. Ketika lulus ujian yang kedua sudah masuk ke Sulaimaniyah, tidak ada ujian lagi. Jadi sistemnya kita ada 2 kali ujian untuk masuk ke Sulaimaniyah. Oke. Animo masyarakat atau animo anak-anak bunda dan ayahanda yang hebat nih. Seperti apa? Apakah cukup tinggi dibanding dengan jumlah kuota yang dibutuhkan nih? Seperti apa nih? Gimana yang masuknya gitu? Iya, antara jumlah pendaftar dengan yang diterima seperti apa nih? Tahun Kebetulan- pertama sepertinya. Ya, Di sini. sekarang udah Untuk sekarang tahun Jakarta pertama Islamic di Center, sini. oke. Kebetulan Seperti apa? seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita tahun ini yang daftar ke Sulaimaniyah itu hampir 6.000 orang. Banyak, Bi. Yang banyak alhamdulillah. Akan tetapi karena SDM kita, ruangan kita tidak mencukupi. Sebetulnya kita ingin sekali
Menampung mengambil semuanya. semuanya. Ingin sekali, akan tetapi karena Sulaimania terbatas, sedangkan peminatnya itu luar biasa banyak, sehingga kita mengambil hanya beberapa saja. Jadi yang untuk tahun ini dari 6.000 yang kita akan ambil kurang lebih 1.000-1.500 orang yang akan kita ambil. Nah, persyaratannya untuk ikut daftar sebetulnya tadi online ada batasan usia dan seperti apa? Untuk persyaratannya memang kan kita ada program Muadalah juga. Program Muadalah itu program sekolah yang diluncurkan oleh Kementerian Agama, SMP SMA. Jadi untuk persyaratannya itu dari segi usia itu lulus SD. Kemudian untuk yang diujikan sebetulnya tidak terlalu susah, Pak. Jadi untuk lulus SD persyaratannya hanya dari Ad-Duha sampai An-Nas. Jadi tes hafalan itu. Jadi santri nanti suruh baca Al-Quran, dilihat tajwidnya, kemudian dari Ad-Duha sampai An-Nas, interview, udah seperti itu sebetulnya. Kemudian ada tes IQ satu lagi. Akan tapi ya karena yang pesertanya banyak, jadi ketika salah sedikit pun jadi mundur gitu. Betul. Jadi sebetulnya ujiannya mudah, akan tetapi ketika ada satu orang yang salah sedikit aja karena pesaingnya itu banyak gitu kan? Seperti itu. Dan kebanyakan yang tumbang itu di tes yang mana ini? Apakah di hafalan atau sudah mulai ke EQ? Kebanyakan yang tumbang itu di hafalan. Soalnya kadang seperti ini. Mungkin karena pandemi ini kita ujian yang pertama itu kita lakukan secara online. Biasanya sebelum pandemi kita lakukan secara offline, seperti itu. Jadi kebanyakan di tes yang pertama itu banyak yang tumbang, sebab sebetulnya hafalnya kan dari Ad-Duha sampai An-Nas, tapi ketika ditanya santrinya itu gugup. Kadang lupa padahal dia sudah hafal. Nah, itu yang membuat mereka gugur. Seperti itu. Bisa jadi pengujinya terlalu baik kali ya. Jadi apa yang sudah dihafal jadi banyak yang lupa. Betul. Wah, luar biasa ya, dari 6.000 hanya sekitar 200 ya. Dari 6.000 hanya sekitar 1.000 atau 1.500. 1.500. Jadi cukup banyak pendaftar dibanding dengan jumlah yang diterima ya. Betul. Nah, kita bicara kurikulum nih, Bi. Ini kan Jakarta Islamic Center Sulaimania Jakarta Islamic Center tahun pertamanya. Apakah terintegrasi untuk kurikulum? Seperti apa? Untuk kurikulum kita mengambil santri yang tahfidz. Untuk program Sulaimania sendiri ada program tahfidz tadris. Jadi tahfidz itu hafalan Al-Quran. Sebelum tahfidz ada 1 tahun pra-tahfidz namanya. Jadi pra-tahfidz, kemudian tahfidz. Setelah tahfidz ada ujian dulu, bahkan ada khatam kubro, khatam bil ghaib. Jadi baca Quran dari awal sampai akhir tanpa melihat Al-Quran. Setelah itu masuk ke jenjang tadris. Tadris itu kitab kuning. Jadi setelah santri-santri menghafal Al-Quran, mereka mendalami kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Tadris kitab kuning, nahunya, sorofnya, kemudian fikihnya, tauhidnya, semuanya dipelajari. Seperti itu. Nah, untuk yang di Sulaimania Jakarta Islamic Center itu sendiri, sekarang ada 2 grup. Yang pertama ada grup tahfidz yang masih melanjutkan hafalan Al-Qurannya. Kemudian yang kedua ada grup pratadris. Pratadris yaitu yang kelompok yang persiapan masuk ke grup tadris. Jadi mereka ada 18 orang yang sudah hafidz 30 juz. Mereka dalam beberapa saat pratadris dulu, setelah itu masuk ke jenjang tadris. Seperti itu. Oke. Jadi ada 2 kelompok ya. Betul. Dan di sini. dari 2 kelompok itu memang yang diterima ya tadi itu dari lulusan SD ya. Betul. Nah, kita bicara tenaga pengajar karena beberapa kali kita juga kalau tidak salah siaran dengan Sulaimania termasuk Studies in Turkey. Artinya Sulaimania tidak lepas dari Turki begitu ya. Betul. Nah, tenaga pengajar apakah semua yang ada di sini di Sulaimania Jakarta Islamic Center mereka yang pernah ke Turki atau harus mampu berbahasa Turki atau seperti apa? Ya, baik. Untuk staf pengajar Sulaimania dimanapun, alhamdulillah Sulaimania di Indonesia itu ada. Staf pengajarnya semua lulusan Turki, Pak. Jadi santri-santri pun nanti setelah grup tadris kita akan kirimkan ke Turki juga untuk melanjutkan pembelajarannya. Jadi yang mengajar di Sulaimania pun semuanya lulusan Turki. Jadi kalau Andi Umar mau mengajar nggak bisa ya, belum bisa bahasa Turki. Oke. Jumlah pengajar berapa? Dari jumlah jumlah tenaga pengajar dari jumlah santri di sini? Ya, untuk sekarang untuk 72 santri di sini kita ada staf pengajar 12 orang, Pak. Ada 12 orang.
Kebetulan kalau untuk pra-tadris itu kan ada bahasa Turki juga yang mereka kan karena akan berangkat ke Turki, jadi bahasa Turkinya lebih diperdalam. Jadi itu ada beberapa staf pengajar yang masuk ke pra-tadris juga, guru tahfiz dan guru bahasa Turkinya. Yang lainnya setiap satu kelompok itu satu staf pengajar. Seperti itu. Dari hari-hari 24 jam, kan mereka nggak mungkin selalu dengan kurikulum ya, Betul. Abi ya. Pasti ada kegiatan-kegiatan di luarnya. Betul. Mungkin para ayah dan bunda di luar sana yang sedang menyimak siaran kami mau tahu nih kegiatan rutinitas santri di Sulaimaniah Jakarta Islamic Center dalam sehari semalam seperti apa, Abi? Baik. Untuk rutinitas santri, santri bangun jam setengah 4, setengah 4, kemudian sholat tahajud. Setelah itu sholat subuh. Setelah sholat subuh ada zikiran. Setelah itu pembersihan. Jadi karena Sulaimaniyah itu lebih diberatkan kepada pembersihannya. Jadi pembersihan lebih diutamakan di Sulaimaniyah. Makanya setiap hari santri semuanya itu minimal setengah jam ada pembersihan ruangan-ruangan. Kita bagikan. Jadi santri ini bersihnya di sini, yang lain di situ gitu. Kemudian dari jam 7 sampai jam 9 masuk kelas, istirahat, masuk kelas lagi sampai jam 12. Setelah itu istirahat sampai jam 2. Kemudian masuk kelas lagi, sholat asar, masuk kelas sampai jam 5, dari jam 5 makan dan istirahat, habis maghrib sampai isya juga ada kelas lagi. Seperti itu kita kurikulumnya setiap hari. Masya Allah, ya. Luar biasa ya. Jadi ayah bunda hari ini memang kegelisahan kita sebagai orang tua agak-agak sedikit tinggi nih, karena kayak kita misal orang tua yang memang tidak dibekali basic yang kuat penggunaan Android gitu kan, internet, jadi terkadang ada kekhawatiran. Karena apalagi anak-anak cenderung main di game berlebihan, targetnya seperti apa mereka juga nggak tahu arah. Nah sekarang sepertinya kalau kita dengarkan dari Abi Mahmud sangat indah terdengar dari rangkaian kegiatan sehari-hari santri yang ada di sini. Masa pembelajaran berapa lama di sini, Bi? Dan bagaimana target setelah lulus mereka? Masa pembelajaran untuk tahfidz sendiri 3 tahun, kemudian tadris 1 tahun di Indonesia. Setelah itu ke Turki, lanjutkan pembelajaran di sana 2 tahun. Setelah lulus kembali ke Indonesia dan mengajar di Sulaimaniyah seluruh Indonesia. Jadi yang lulusan Sulaimaniyah Turki kita tidak akan biarkan begitu saja. Jadi yang lulusan Sulaimaniyah Turki mereka akan kita tempatkan di Sulaimaniyah cabang-cabang yang lainnya. Seperti itu. Karena hampir di tiap provinsi. Berapa provinsi sekarang yang ada cabang Sulaimaniyah? Hampir semua provinsi, alhamdulillah ada. Sudah ada ya? Iya, ada Sulaimaniyah. Artinya bagi santri yang sudah belajar selama kurang lebih berapa? 2 tahun tadi ya? Di Turki? Ya, 2 tahun di Turki. Setelah pulang ke Indonesia, mereka tidak mungkin dibiarkan untuk nganggur, tidak ada kegiatan. Pasti akan direkrut sebagai tenaga pengajar. Betul. Akan kita rekrut sebagai tenaga pengajar di semua cabang-cabang di Indonesia. Sejauh ini udah banyak alumni yang sudah dari sono dan sudah mengabdi? Alhamdulillah, rata-rata memang yang lulusan Turki semuanya mengabdi di Sulaimaniyah. Alhamdulillah. Sudah terserap semua ya? Dari jumlah cabang-cabang yang ada? Betul. Ya? Betul, alhamdulillah. Tadi itu yang kelas tadris ya, Bi? Ya. Mereka cuman butuh 2 tahun di sana. 1 tahun di Indonesia. Jadi 3 tahun di Indonesia sebelumnya, setelah itu di sono 2 tahun. Betul. Nah itu kalau kita bicara akademik, apakah mereka punya gelar, bukan gelar, apa namanya disebutnya? Berijazah formal atau gimana sih? Begini, kalau untuk ijazah kita kan ada muadalah. Jadi mereka sebelum ke Turki itu udah dapat ijazah madrasah aliyah. Seperti itu. Adapun kalau di Turkinya sendiri itu mereka mondok. Jadi mereka mondok dan kembali lagi ke Indonesia dan mengajar sebagai ustadz, sebagai staf pengajar. Jadi kalau masalah ijazah formalnya di Turkinya kita hanya mondok. Tapi seperti kemarin yang Studies in Turki yang sudah dijelaskan. Jadi kita ke Turki itu ada 2 jalur sebetulnya. Ada jalur mandiri, ada jalur beasiswa. Nah untuk jalur beasiswa itu di Turkinya mondok dan bergelut dengan ilmu agama kitab kuning. Nah untuk jalur mandiri seperti yang Studies in Turki Abi kemarin bilang, jadi disanya kuliah akan tapi tinggalnya di pondok. Tetap saja kalau itu sudah lulus ke Indonesia mengabdi di Sulaimaniyah. Seperti itu. Baik Abi, sebelum kita lanjut, kita mengingetin lagi untuk mitra GIC, ayah dan bunda, siapapun Anda yang saat ini sedang siaran bersama kami gitu ya. Kami sedang bersama dengan Abi Mahmud. Beliau sebagai ketua
Tahfidz Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa hari inilah tahun inilah tahun pertamanya. Betul. Bahkan ada 72 santri yang ada ini dari luar seperti Jawa Tengah, Jawa Timur Abi tadi. Betul. Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan sebentar lagi akan segera masuk untuk angkatan berikutnya. Tadi Abi Mahmud sudah sampaikan proses seleksi sudah dilewati. Sudah. Artinya sudah tinggal nunggu waktu untuk Betul, mereka betul. langsung di sini. Tapi bagian yang tidak sempat mengikuti siaran kita bisa mengikutinya di channel YouTube kami JIC TV atau JIC Official. Untuk itu silakan bantu kami untuk like, share, komen, dan subscribe. Tentunya agar kemanfaatan siaran kita terus dan terus meluas, terus tumbuh dan terus tumbuh bersama kita tentunya ya. Baik, Abi, kan tidak semua mungkin orang tua terhenti hanya setelah itu balik ke Indonesia. Ada juga mungkin yang orang tua yang merekomendasikan gak apa-apa sih berlama-lama di Turki misal. Sejauh ini ada nggak sih Bi, melanjutkan jenjang berikutnya masih di Turki? Yang sudah lulus dari Sulaimaniyah. Betul, ada nggak Bi? Sejauh ini tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, sejauh ini memang yang sudah lulus dari Sulaimaniyah mereka bersemangat untuk mengajar. Oh, Masya Allah. Iya, di negaranya masing-masing, sehingga yang lulus dari Sulaimaniyah mereka pulang kembali ke Indonesia dan mengajar di cabang-cabang Sulaimaniyah. Dan sebenarnya memang itu juga yang diharapkan orang tua ya. Betul. Setelah lulus kan banyak juga yang agak-agak bingung apa kegiatan berikutnya. Iya. Tapi ternyata Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah memberikan fasilitas yang Betul, bagi mereka betul. menyenangkan karena ada target untuk mengabdikan ilmunya Iya, ya. betul. Dan hampir 100% itu. Bi. Betul, hampir Kembali 100% semuanya siap mengabdi dan mengajar di cabang-cabang Sulaimaniyah. Oke. Kita ke Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center berbincang karena ini tahun-tahun awal. Habis sebagai ketua, strategi apa ini yang dibangun agar komunikasi dengan masyarakat sekitar semakin semerbak aroma Jakarta Islamic Center Sulaimaniyahnya? Seperti apa ini strategi yang dibangun saat ini? Strategi yang kita bangun, kita selaku Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center akan memperkuat lagi hubungan dengan masyarakat yang ada di sekitar Jakarta Islamic Center. Seperti kita bersosialisasi ke masjid-masjid atau ke MUI wilayah, kemudian ke pemerintah setempat. Jadi kita bisa mengadakan program-program yang membangkitkan atau program-program yang bisa menjadi hidup di Jakarta Islamic Center ini, seperti itu. Jadi dan juga kita sambil berkolaborasi dengan pihak Jakarta Islamic Center mengembangkan atau ikut bekerja sama dalam program-program yang tersedia di Jakarta Islamic Center. Seperti itu. Mungkin tadi strategi yang dibangun dua di bagian awal itu memberikan sebuah pembelajaran bagi anak-anak dan juga Bapak itu juga bagian untuk mensosialisasikan. Betul, nah itu salah satunya. Betul, itu salah satunya untuk mensosialisasikan bahwa di sini itu ada pesantren gitu. Di sini tuh ada sarana untuk anak-anak yang ada di sekitar Islamic Center dan orang tua yang di sekitar Islamic Center supaya bisa memperdalami ilmu agama. Seperti itu. Iya. Luar biasa nih Mitra JIC. Kami sebagai bagian dari pegawai Jakarta Islamic Center tentunya merasa senang banyak kegiatan gitu ya. Banyak kegiatan yang tidak hanya semata. Coba kalau Abi lihat hari Minggu, hari Ahad gitu, weekend banyak sekali yang seperti wisata gitu. Betul. Yang hanya jalan santai gitu kan, mengajak keluarga. Tapi rupanya sekarang dominasi kegiatan keagamaan juga semakin bertambah, dan adanya kegiatan Tahfidz Sulaimaniyah Jakarta Islamic Center menambah kegiatan kita gitu ya, kegiatan yang ada di lingkungan sini begitu ya. Nah, sejauh ini tata tertib yang dilakukan kepada mereka, karena mungkin kita juga Sulaimaniyah gedung baru di sini ya. Seperti apa ini ke santri? Tata tertib yang akan kita terapkan ke santri. Betul. Sebetulnya karena ini santri-santri yang lama, jadi sudah tahu bagaimana peraturan di Sulaimaniyah. Soalnya kan dipindah dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bapak, kalau kita lihat, kalau dilihat di Sulaimaniyah itu tidak ada tata tertib yang tertulis, Pak. Kita tidak ada. Artinya? Jadi gimana mereka bisa peraturan? Jadi bagaimana caranya kita menerapkan peraturan ke santri-santri? Staf pengajar yang terjun, gitu. Jadi kan dilalatul hal aula min dilalatil maqal. Jadi menunjukkan dengan hal itu lebih utama daripada menunjukkan dengan ucapan, sehingga abi-abi itu untuk supaya
santri-santri tahu peraturannya, abinya langsung yang terjun seperti masalah pembersihan misalkan Pak. Kalau masalah pembersihan kan mungkin ada santri-santri yang belum tahu nih bagaimana, soalnya kan kadang santri ada yang sebelumnya belum pernah bersih-bersih seperti itu. Nah, abi-abi langsung terjun, langsung tunjukkan nih untuk bersih-bersih itu seperti ini, cara mengelap itu seperti ini dan yang lainnya. Jadi kita tidak ada tata tertib yang tertulis, akan tetapi abi-abi langsung terjun ke lapangan dan mencontohkan kepada santri-santrinya. Oh gitu ya. Seperti langsung itu. Contoh konkret teladan nyata ya. Alhamdulillah kita mencoba untuk seperti Sejauh ini koordinasi dengan wali santri nih, para ayah dan bunda yang anaknya sudah diterima. Seperti apa sih? Alhamdulillah. Kayak misal penjengukan Ya. atau juga mungkin hanya sekedar bertemu, bagaimana aturannya? Nah, kalau ada wali santri yang ingin bertemu dengan santri-santri, kita ada waktu untuk supaya mereka bisa bertemu dengan santrinya. Jadi kita dalam 1 minggu itu ada waktu untuk santri istirahat, bertemu dengan orang tuanya dan membeli keperluan-keperluan santri, yaitu setiap hari Sabtu. Jadi kita beri waktu setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 5 itu boleh dijenguk, kemudian santri-santri boleh membeli kebutuhan-kebutuhannya. Soalnya kalau di hari-hari yang lain kan santri disibukkan dengan pelajarannya kan, tapi kalau hari Sabtu dari jam 1 sampai jam 5 itu tidak tidak ada pelajaran dan boleh dijenguk oleh wali santrinya. Seperti itu. Oke. Ini pertanyaan berikutnya, boleh dijawab, boleh juga tidak sebenarnya. Ya. Untuk biasanya kan orang tua saving anggaran nih, dana gitu kan untuk pembelajaran di jenjang berikutnya. Kalau ternyata orang tua misal memilih dan harapannya anak ananda tercintanya sekolah di Tahfiz Sulaimania, pembiayaan seperti apa sih di sini? Kalau pembiayaan sebetulnya kita programnya beasiswa. Makanya kenapa santri itu kita ada bayaran, tapi istilahnya bukan SPP atau bayaran bulanan, tapi kita istilahnya infak bulanan. Seperti itu. Makanya ketika ada orang yang kurang mampu ya kita tidak memaksakan. Nanti kalau bahasa infak itu tidak ada standar nilai. Ya jadi sama, ya betul. Makanya siapa saja insya Allah bisa masuk ke Sulaimania. Oke, mantap ya, dengan pola pembelajaran dan pendidikan yang sangat tepat ya, dengan kultur kita dan juga aturan yang bagus. Biasanya ada reward dan punishment nggak sih? Misal kalau ada yang melanggar akan ini sanksinya, tapi ternyata kalau mereka mencapai target pembelajaran cukup di atas rata-rata, ada juga rewardnya, ada nggak sih? Kalau masalah yang melanggar memang kita ada sanksi, tapi sanksi yang mendidik. Sanksi mendidik. Betul. Sanksi yang misalkan ada aja yang melanggar, tapi sanksinya yang sesuatu yang memang bermanfaat untuk anak itu sendiri. Itu paling. Kalau pembelajaran selama tadi kurang lebih 2 atau 3 tahun di sini, adakah outing class? Kalau bahasa kita kan pembelajaran keluar atau study tour, ada nggak sih? Ada ya? Ada. Pasti. Biasanya mana yang dipilih? Itu memang program salah satu program tahunan Sulaimania. Jadi kita ada rihlah juga. Jadi biasanya kalau kita yang dipilih, soalnya kan kalau santri-santri hafal Al-Quran, ya kadang ada jenuhnya, makanya kita bawa ke sesuatu yang udara yang segar, seperti itu, atau suatu gitu kan, suatu yang hijau-hijau biar otaknya fresh kembali. Seperti itu. Jadi kita bawa rihlah 1 hari ke tempat yang memang seperti itu. Tapi nggak ditarget misal 3 bulan sekali atau 6 bulan setahun sekali? 2 kali. Setahun 2 kali ya? Betul. Kali ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, baik Abi, kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan menemani Mitra JIC di Editalk spesial hari ini, karena kita berada di salah satu ruangan di Yayasan Tahfiz Sulaimania Jakarta Islamic Center bersama Abi Mahmud. Sebelum kita pamit, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Mitra JIC, untuk orang tua atau siapapun. Baik, bagi ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimanapun anda berada, mau di lingkungan Islamic Center ataupun dimanapun bagi anda yang berada, jangan takut, jangan hirau jika anaknya ingin masuk ke pondok pesantren Sulaimania. Seperti yang dibilang tadi, untuk ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada yang mau masuk kan anaknya ke Sulaimania, silakan masuk ke tahfizsulaimania.org. Karena seperti tadi yang Bapak bilang, bahwasanya ketika anak-anak di pesantren, mereka disibukkan dengan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, gadget, sesuatu yang tidak penting mereka tinggalkan, mereka khusyuk belajar mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang kita bilang tadi, karena kita
kekurangan tempat untuk menampung santri-santri yang memang harusnya maunya kita memasukkan santri-santri yang berdaftar. Kalau ada yang ingin mewakafkan atau bekerja sama dengan Sulaimaniyah yang punya bangunan ini itu, silahkan hubungi kami, hubungi saya ataupun hubungi pihak Jakarta Islamic Center. Terima kasih.